hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang selama ini mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketahuilah bahwa pengakuan dengan lidah kita sebanyak apapun kita ucapkan, jika tidak hadir pengakuan tersebut dari dalam lubuk hati kita, maka ketahuilah itu pengakuan yang sia-sia. Maka perlu kita membangun kecintaan yang sesungguhnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati kita. Berapa kali kita menghadiri pembacaan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berapa kali kita membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Majlis-majlis Nabi Muhammad pun kita hadiri. Akan tetapi pernahkah kita mencermati hati kita? Sejauh mana buah daripada usaha-usaha lahir kita itu? Buah yang kita rasakan dengan hati kita. Sebab yang menjadikan makna perjuangan kita itu bermakna dan berarti adalah jika itu semua dibarengi dengan kesadaran hati akan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik pun juga duduk dengan Nabi. Mereka juga solat dengan Nabi, beribadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak mendapatkan kebaikan sama sekali karena mereka hanya duduk dengan jasadnya. Saat ini kita di majlisnya Rasulullah. Kita di majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat ini. Majlis ilmu dan majlis zikir adalah majlis yang dicintai oleh Nabi. Dan majlis ini adalah majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di majlis ini setiap saat kita bacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebenarnya kita ini adalah bersama Nabi. Cuman bermasalahnya adalah di saat seseorang itu tidak sadar, maka tidak ada artinya. Dia tidak akan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang bagaimana kita menumbuhkan kesadaran cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang insyaallah akan kita masukkan pada silsilah muqaddimah pembacaan hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari selama di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya barangkali singkat saja muqaddimah. Yang singkat, yang harus segera kita lakukan, mendesak, yang tidak boleh ditunda-tunda lagi untuk menumbuhkan makna kecintaan kepada Nabi yang sesungguhnya. Yang pertama adalah bacalah sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama. Dan sejarah Nabi nanti ada tingkatan-tingkatan. Yang pertama sejarah secara umum. Masih ingat barangkali kami selalu menghimbau untuk bisa membeli salah satu buku sejarah. Tapi ingat, tidak semua buku sejarah Nabi bisa dibeli. Sebab banyak juga orang yang mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi kerjaannya adalah menghinakan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membid'ahkan, mensyirikkan dan sebagainya. Mereka juga membuat buku sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika Anda ingin membeli buku tentang sejarah Nabi, Anda harus mendapatkan referensi atau petunjuk dari para ulama-ulama atau ustadz-ustadz. Yang perlu Anda beli dari buku sejarah yang tergolong buku sejarah baru, yang menarik dan indah, enak untuk dibaca adalah bacalah buku fikih sirahnya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang memang aslinya buku itu ditulis dalam bahasa Arab, akan tapi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan kelebihannya daripada kitab itu akan dimasukkan ke dalam pembahasan sejarah, pembahasan tentang fikih. Karena kebetulan juga beliau adalah seorang alim di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun akidah beliau adalah akidah Asy'ariyah.
buku fikih sirahnya Dr. Buti. Kemudian kalau Anda ingin meningkat lagi, tidak cukup kita membaca buku sejarah, tapi kita perlu membaca namanya Syama'il. Syama'il itu adalah buku yang merangkum riwayat-riwayat tentang jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita perlu tahu tentang bagaimana rambutnya Rasul, bagaimana kulitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mata beliau, bagaimana tubuh beliau dan cara duduk beliau, cara makan beliau. Dan ini juga menambahkan kecintaan, pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini kita bisa kembali kepada kitab Syama'ilnya Imam At-Tirmidzi atau At-Turmudi. Imam At-Tirmidzi punya kitab namanya Syama'il Muhammadiyah. Boleh kita beli itu dan sudah ada terjemahannya juga. Atau buku karangannya Syekh Yusuf An-Nabhani, seorang sufi besar yang punya kitab sangat masyhur Jami' Karomatil Auliya. Syekh Yusuf Nabhani juga mengumpulkan tentang Syama'il. Tentang buku itu bercerita tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua ini. Jadi tidak cukup kita membaca sejarah. Kalau sejarah Nabi secara umum, mulai dari sejarah besar, sejarah Ibnu Hisham, sampai sejarah yang kami sebutkan tadi, dan sampai kita meningkatkan lagi membaca namanya Syama'il tadi. Syama'il tentang sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dan itu sangat membantu kita untuk menghadirkan Nabi dalam kehidupan kita di sehari-harian. Karena kita akan membayangkan secara otomatis. Biarpun demikian, tapi tetap kita tidak boleh melukis, menggambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ada, jangan sampai nanti setelah membaca itu, berarti bisa dong karena sudah digambarkan dengan seperti ini, disifati seperti itu, lalu bolehkah kita menggambar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawabnya adalah tidak boleh. Karena itu semua adalah dusta. Karena apa? Nabi Muhammad sempurna kebaikannya. Mata Nabi Muhammad sangat sempurna, hidung sempurna, kulit sempurna. Tidak ada dari tangan manusia yang bisa melukis seperti mata Nabi Muhammad yang sesungguhnya. Pasti itu dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang duduk yang sengaja berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tempatnya adalah di neraka. Dan ini disepakati para ulama. Tidak diperkenankan menggambar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok kaum muslimin mencoba menggambar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah dusta. Ada, dan itu adalah dosa besar. Kemudian kalau orang di luar Islam, karena memang mereka tidak cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tahu Nabi Muhammad, mereka tidak akan melakukan itu semuanya. Ada dulu pernah dibuat karikatur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat Nabi adalah dengan kacamata mereka sendiri. Karena kacamata mereka itu kacamata yang kotor. Jadi kalau kacamatanya kotor, ya yang terlihat Nabi kotor. Sampai baru-baru ini ada film yang menggambarkan Nabi Muhammad SAW seperti orang yang betul-betul dungu, menjadi budak seks, budak wanita dan sebagainya. Dan itu semua karena apa? Mereka membaca Nabi Muhammad, melihat Nabi Muhammad dengan kaca mereka. Sehingga sampai digambarkan kalau Nabi Muhammad itu melihat perempuan langsung matanya melotot. Itu kan karakter pembuat filmnya itu. Bukan karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang begitu kebiasaan mereka di negeri barat sana itu. Jadi kalau melihat perempuan diperhatikan begini, pantas sudah. Mereka menunjukkan tentang sifat-sifat mereka sendiri. Dan Nabi tidak seperti itu. Kemudian melukis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dusta. Tidak akan ada yang bisa melukis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan ada yang bisa menggambar Nabi. Siapa yang bisa melukis mata seindah mata Nabi yang sesungguhnya? Tidak. Biarpun sudah digambarkan. Dan ini sangat berbahaya sebab ketampanan, kegantengan seseorang itu adalah nisbi sebetulnya. Jangan dikatakan bahwasanya di kalangan saudara-saudara kita yang di Ethiopia, di Somal, atau mohon maaf di Irian Jaya, kemudian saudara-saudara kita yang ada di Belanda sana yang dari kaum muslimin, mereka kan punya kulit berbeda antara orang kulit hitam dan kulit putih. Akan tapi mereka juga punya nilai tampan dan cantik, bagi mereka itu ada sendiri.
Sekarang ini terbukti benar bahwasanya salah satu agama yang memvisualisasikan gambar Tuhannya, Nabi Isa alaihissalam digambar sesuai dengan keyakinan mereka, itu dianggap Tuhan. Di barat, gambar Yesus adalah matanya biru. Di India beda. Ternyata gambar Yesus yang ada di Afrika sana ada sedikit kehitam-hitaman, lihat. Itu karena sesuai dengan siapa yang menggambar. Dan itu betul, memang seperti itu. Jadi Nabi Muhammad tidak bisa digambar. Nabi Isa jangan digambar. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah afdal khalqillah, tidak bisa digambar. Akan tetapi membaca syama'il, cerita tentang fisik Nabi SAW itu akan bisa menjadikan kita semakin dekat untuk menghadirkan Nabi di dalam hati kita. Bagaimana rambut Nabi Muhammad yang tidak lurus dan tidak keriting. Aduh, kayak apa itu? Jadi orang yang keriting pun tidak pernah merasa ragu karena Nabi Muhammad tidak lurus. Yang rambutnya lurus pun tidak merasa ragu karena Nabi Muhammad juga tidak keriting yang geruk gitu. Jadi, itu. Jadi Nabi Muhammad rambutnya indah. Kalau bahasa kita tuh ngandan-ngandan atau bagaimana ya? Kemudian kulit Nabi Muhammad tidak terlalu putih dan tidak terlalu coklat kuning, asmar itu kuning ya. Jadi insyaallah nanti akan kita hadirkan seperti itu. Kemudian mata Nabi Muhammad, bibir Nabi Muhammad, hidung Nabi Muhammad, tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang unik Nabi Muhammad itu kalau duduk sama orang tidak pernah beliau di bawahnya. Biarpun dengan orang yang lebih tinggi, tentu kalau dilihat bahasanya pundak Nabi Muhammad selalu di atasnya pundak orang yang lebih tinggi sekalipun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak sifat-sifat Nabi, dan itu adanya di kitab Syama'il. Maka dengan begitu akan mudah seseorang menghadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk salah satu minas sholihin ditanya, bagaimana aku bisa melihat Nabi di dalam mimpiku? Tentu ada aturan dan syaratnya dong. Kalau hanya berkeinginan saja nggak bisa. Harus bisa membaca sejarah Nabi, membaca syama'il Nabi Muhammad. Sehingga nanti akan semakin tampak dalam mimpinya, semakin sempurna. Lah kalau tidak pernah membayangkan tentang Nabi, tidak pernah menggambarkan Nabi di dalam benaknya, karena memang tidak pernah membaca kisah atau cerita fisik Nabi, maka bisa saja ia bermimpi ketemu Nabi dengan bentuk yang tidak sempurna. Tapi ini membantu untuk bisa bertemu Nabi di dalam mimpi. Para salafun saleh, para sholihin berkata, adalah di antara yang membaca syama'il Muhammadiyah. Syama'il, cerita fisik Nabi, di samping sejarah, baru cerita fisik, itu mudah seseorang untuk bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ini yang pertama, membaca sejarah Nabi, yang masuk di dalamnya adalah syama'il. Nanti ada termasuk di dalamnya adalah khosois. Khosois itu adalah cerita tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapat oleh Nabi lain. Baik, yang kedua adalah banyak membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa hari Anda membaca salawat kepada Rasulullah? Budayakan di rumah kita untuk senantiasa sering-sering membaca salawat kepada Nabi. Mumpung di bulan Maulid ini barangkali, ya pun sudah terlambat beberapa hari. Tidak ada salahnya, bahkan sesuatu yang sangat baik jika kita mewajibkan kepada anak-anak kita untuk membaca salawat. Setiap hari misalnya berapa? Jadi sudah ditagih sebelum tidur, ditanya berapa kali, sudah selesai belum nak pembacaanmu kepada salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah 500 dalam sehari? 500 dalam sehari sangat sedikit. 1000. Anggap saja 1000. 1000 itu sangat tidak terlalu lama. Kita dan nanti akan diberkahi waktu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan waktumu untuk membaca salawat, khususnya di bulan Rabiul Awal ini. Memang tidak ada anjuran membaca salawat di bulan Rabiul Awal, tidak. Membaca salawat itu kapan saja dan di mana saja. Hanya karena ini adalah bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu kita menambah semangat kita untuk membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan nanti pada akhirnya diberkahi oleh Allah. Karena ada satu orang yang bisa membaca salawat kepada Nabi dalam sehari itu 50.000 kali. Beliau adalah Rabi'ah Adawiyah.
Bagaimana bisa 50.000 kali dalam sehari? Jangan bertanya tentang waktu. Waktu dipanjangkan oleh Allah untuknya. Itu namanya karamah. Jadi bisa saja waktu itu berkah bagi seseorang, bisa melakukan banyak macam-macam hal yang baik, tapi ternyata waktu masih saja ada. Tapi ada orang, Masya Allah, nulis buku enggak, ibadah enggak, sholawatan enggak. Besok sudah masuk hari yang kedua, hari yang ketiga, hari keempat, belum kelar-kelar, belum kelar-kelar, belum kelar-kelar. Siapanya gitu? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala umurnya cuma berapa puluh tahun. Sehingga orang tuh zaman sekarang tuh membaca, melihat karangannya Imam Nawawi itu nggak nyambung, nggak ketemu otak. Ngetik saja kayaknya bertahun-tahun nih. Ngetiknya nih, ibaratnya. Karena karangan Imam Nawawi itu banyak sekali. Sehingga itu namanya waktu berkah. Maka mulai saat ini jangan mengatakan aku nggak punya waktu, terlalu sibuk. Nggak. Anda bisa berjalan di atas kendaraan membaca sholawat kepada Rasulullah. Di saat hendak tidur, bangun tidur, makan dan sebagainya, Anda membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sholawat yang berkualitas. Hadirkan Nabi saat itu. Karena Anda sudah membaca syama'il tadi, Anda akan tahu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Membaca salawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang kedua, agar semakin kita cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah membiasakan lidah dan pikiran kita untuk kita ikat dengan Nabi. Maksudnya apa? Yang membiasakan perbincangan kita itu adalah dikit-dikit adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit-dikit Rasulullah, dikit-dikit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ta'alluq dengan hadrat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Jadi membiasakan dikit-dikit Nabi. Seperti itu loh ya. Kalau ada seorang anak muda yang lagi gandrung dengan pemain bola itu dikit-dikit disebut dia. Yaitu membiasakan untuk kita budayakan di rumah kita. Mungkin kita bukan saja dalam urusan ilmu, urusan kebiasaan pun kita kalau perlu pengen tahu bagaimana Nabi Muhammad kalau duduk. Bagaimana Nabi Muhammad kalau makan? Bagaimana Nabi Muhammad kalau tidur? Terus biasakan perbincangan kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu menumbuhkan makna kecintaan. Yang tidak pantas kalau seorang ahli hadir pengajian yang dibicarakan tentang selebritis, tentang artis yang selingkuh, artis yang cerai kemarin, artis yang adakan resepsi pernikahan dengan begini-begini. Artis yang macam-macam artis. Yalah Kak, bagaimana ibu-ibu yang cantik pakai kerudung ngafal artis? Ya ini. Ada enggak yang seperti itu di sini? Tidak seperti itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiasakan menyebut Nabi, ta'alluq bi hadratihi, terikat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Maka itu menumbuhkan. Adapun perayaan Maulid Nabi dan sebagainya itu salah satu masuk dari bagian tadi, yang pertama dan yang kedua juga. Karena itu mengikat Nabi, menyebutkan Nabi, dikit-dikit Nabi. Yang kedua sejarah Nabi dihadirkan. Akan tapi kesempurnaannya ini tadi, dan ini adalah perjuangan yang tidak ada hentinya. Artinya bukan saja di bulan Maulid Anda membaca sejarah Nabi, tidak. Di luar bulan Maulid harus Anda sisihkan membaca sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan syama'il tadi. Memang kita merencanakan kita membaca syama'il, tidak tahu di majelis yang mana. Syama'il secara sempurna tentang fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ini mengikat membaca salawat, dan mengikat yang ketiga adalah membiasakan dalam perbincangan perilaku kita hubungkan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah, paksain itu semuanya dengan bermacam-macam cara. Barangkali yang belum terbiasa di pojok kamar saja ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dapur ruang makan tidak cukup Anda tulis doa Allah membariklah Nabi marzaqtana. Bukan, tulis ingat Nabi waktu makan. Kenapa tidak begitu? Sebab alangkah banyaknya orang berdoa bukan Nabi yang diingat, tapi tulisannya yang diingat. Ada atau tidak? Kita ingin tahu orang yang katanya menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, benarkah dia hadirkan Nabi di dalam hatinya, atau dia menghadirkan tulisan dan omongan guru di dalam hatinya? Allahumma barik lana. Yang diingat adalah tulisan Allahumma barik lana. Mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Katanya ngikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di dalam salat pun kita diperintahkan oleh Nabi sallu kama ra'aitumuni usolli. Kalau kau salat lihat aku.
Bukan sekedar kita menghafal lafaz salat, bukan. Tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda ingin masuk WC, lihat. Semua tahu kalau masuk WC dengan kaki kiri. Tapi kita pengen tahu siapa yang di saat masuk WC itu sadar. Begini loh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk WC, itu namanya ta'alluq bi hadrati. Mengikat hati dengan Nabi. Pokoknya berusaha. Allah. Luar biasa. Dikit-dikit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau makan ingat Nabi. Mau tidur ingat Nabi. Kalaupun tidak ingat karena kita belum cinta. Yuk kita ingatkan biar cinta. Sebab kaidah cinta akan selalu ingat. Lihat orang yang gandrung tuh mau tidur ingat dia, mau makan ingat dia, itu gandrung dengan manusia. Bagaimana dengan Rasulullah tidak bisa begitu? Diikat hati kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, biasakan. Ya, yang ketiga itu. Yang ketiga membiasakan. Jadi hubungkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan barangkali kita ingin menghubungkan Nabi enggak nyambung misalnya, sampai hari ini pun enggak tahu. Gimana ya Nabi caranya buka pintu mobil? Waduh, ini pertanyaan dasar. Mungkin anak kecil Anda, yang Anda didik kenal Nabi, Anda bisa disibukkan dengan pertanyaan gitu. Abah, gimana Nabi Muhammad kalau buka mobil? Saya pengen buka mobil kayak Nabi SAW. Tidak ada mobil nak zaman itu. Kan gitu. Tapi jangan dijawab tidak ada mobil. Dijawab dengan cara lain. Nabi Muhammad akan selalu mengambil dengan tangan kanannya. Kalau buka pakai tangan kananmu, bisa begitu. Aja diingatkan Nabi SAW. Biarpun tidak ada mobil pada zaman Nabi. Jadi anak kita itu kita ajari. Sehingga kesukaan anak kita pun begitu. Nabi, ta'alluq bi hadratihi, ngikat dengan Nabi SAW. Yang keempat adalah biasakan untuk berkhidmah untuk umat Nabi SAW. Khidmah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudahkan umat Nabi untuk menggapai kemuliaan. Maka ini Anda menjadi juru dakwah, majelis taklim. Biarpun Anda bukan ustaz, mungkin dengan uang Anda, dengan rezeki Anda. Anda orang kaya mungkin, bukan ustaz. Tidak ada alasan untuk tidak bisa dekat dengan Nabi. Harus dekat dengan Nabi dengan hartamu. Allah memberikan sesuatu kepadamu, jadikan apa yang Allah berikan kepadamu sebagai sarana untuk dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khidmah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda belum mengambil bagian ini, susah untuk bisa menjadi pecinta Nabi yang sesungguhnya. Bagaimana orang yang baca salawat tapi khidmahnya kepada umat Nabi tidak pernah ada. Tidak ternyuh di saat tetangganya mabuk-mabukan. Tidak ternyuh di saat salah satu sanak dan keluarganya tidak sholat. Tidak ternyuh di saat ada orang melakukan kesesatan. Tidak ternyuh di saat ada orang melakukan perzinaan. Malah kadang menggunjing, tertawa dan sebagainya. Tidak bisa. Kezaliman yang kita lakukan tidak akan dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mal lidzalimin min hamimin wala syafi'. Orang yang berbuat zalim kepada sesama manusia, yang tidak berkhidmah kepada umat Nabi Muhammad, artinya zalim. Orang zalim tidak akan punya kawan nanti. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat, termasuk Nabi pun tidak memberi syafaat kepadanya. Berkhidmatlah khidmah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah 4 hal yang perlu kita hadirkan. Insyaallah ini mukaddimah. Pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita akan gabungkan 4 ini. Mulai dari membaca sejarah Nabi, yuk kita bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian membiasakan diri untuk menghubungkan kita dengan Nabi atau menghadirkan Nabi dalam perilaku kita, ta'alluq dengan Nabi. Yang ketiga adalah bagaimana kita berusaha untuk berkhidmah untuk umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu akan muncul makna kecintaan yang sesungguhnya, dan begitu mudahnya nanti kita akan ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 hal yang perlu kita hadirkan di dalam kita meraih kedekatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.